Selama pandemi, tiba-tiba aku bergantung banget sama dua hal. Tim yang solid dan bersedia untuk pelayanan meskipun pandemi. Yang kedua, kreativitas tanpa batas. And I'm lucky to have both the youth imaginative, as you can see. Tahun yang pertama sampai hari ini, benar-benar saya lihat tangan Tuhan luar biasa. Saya percaya Tuhan akan kasih sesuatu yang lebih dahsyat. Pasti, saya percaya. Berasa ya udah 3 tahun loh. Iya, ya Gak berasa, ampun. tapi berkatnya amazing lah ya perjalanannya. Pastilah. Sejak pandemi bisa ketemu sama semuanya itu cuman pas lagi tapping doang. Ya kangen banget sih sebenarnya sama semua. Pengen banget ibadah offline lagi. 3 tahun NDC Youth. Wow, asik banget dan keren banget. I remember the ups and downs yang kita alamin semua. Dimana awal-awal dulu pas orang-orang doubt us, doubt our team. Dan aku nggak bilang sekarang kita udah keren, we are still improving. Tetapi aku mau bilang kalau misalkan aku bangga banget sama NDC Youth, bangga banget sama tim di bawah aku, dan I cannot do this without you. Tuhan Yesus terus pimpin NDC Youth supaya our eyes fix on Jesus dan bukan ke yang lain. God bless you NDC Youth. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Yuk ibadah dengan hormat. Hai guys, gimana kabar kalian? I hope you're all good ya. Nah, seperti pantun tadi, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama jaga hadirat Tuhan, fokus sama firman-Nya, dan sama-sama praise worship ya. Enjoy the service and God bless you. Shalom NDC Youth. Mari sama-sama kita puji nama Tuhan. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Come on. Tuhan begitu baik dalam hidup kita, amin. Bersama-sama kita bersyukur. Kasih yang begitu besar, lebih luas. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Mari menari buat Tuhan, sebab Dia baik. Angkat tanganmu dan sama-sama nyatakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, amin. Dibangkitkan, hidup
Tuhan kita, come on. Kita punya Tuhan yang benar, kita punya Tuhan yang besar. Sorakan haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Semua lebih semangat lagi, amin. Sama-sama nyatakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, yang benar. Tepuk tangan semua buat Tuhan. Sama-sama puji nama Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hey! Sorakan nama Yesus, haleluya. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Inilah pernyataan kami Tuhan. Kau Allah begitu besar dalam hidup kami. I sing for Jesus, come on. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. My life is yours, and now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise.
Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You're worthy, Jesus. Oh, my shame is gone, Jesus. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Oh, your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy, come on, let's sing worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You're worthy. You're worthy, Jesus. Be exalted, O God. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above. Come on, let's sing. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. You're worthy, Lord. Oh, come on, let's praise Him. Oh, you're worthy. You deserve all praise.
praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami kembali boleh beribadah walaupun masih secara online, tapi kami percaya Tuhan telah menyediakan berkat yang sangat luar biasa hari ini. Karena itu Tuhan, persiapkan hati kami mau belajar firman Tuhan, dan kami percaya firman-Mu hari ini boleh mengubah dan memulihkan kami Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Senang banget ya hari ini saya bisa kembali sharing. Kita bisa beribadah bersama-sama walaupun masih secara online. Saya berdoa setiap kita semuanya masih dalam keadaan yang sehat dan bersemangat di dalam Tuhan. Nah, masih di dalam tema besar bulanan kita hari ini, No Place Like Home. Hari ini saya mau bahas bagian terakhir dari tema ini. Dan saya mau mengambil firman Tuhan dari sharing kita hari ini lewat satu perumpamaan yang pernah diceritakan Yesus di dalam Alkitab, dan saya percaya perumpamaan ini begitu familiar buat setiap kita ya, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, sekali lagi saya percaya teman-teman sudah sering dengar tentang perumpamaan ini, tetapi ada beberapa hal yang menarik, beberapa hal yang luar biasa yang kita mau belajar hari ini. Nah, mungkin dari perumpamaan ini kita sering lebih mendengar, lebih fokus tentang si bungsu ya. Tetapi hari ini kita mau banyak belajar dari si anak sulung. Karena itu hari ini saya beri judul tema khotbah saya Lost at Home. Karena ternyata si sulung adalah anak yang hilang juga, terhilang di dalam rumah. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut, saya mau bacain dulu di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Please nanti teman-teman baca ayat ini, tapi saya coba ceritain perumpamaan ini dengan singkat aja. Yesus menceritakan satu perumpamaan. Ada seorang ayah punya dua anak laki-laki, si bungsu dan si sulung. Ya, satu kali si bungsu datang kepada ayahnya, dia minta harta miliknya, bagiannya, warisannya yang menjadi haknya. Lalu ayahnya kasih kepada si bungsu. Lalu beberapa hari kemudian si bungsu itu menjual seluruh semua yang dikasih oleh ayahnya. Ya, mungkin waktu itu hartanya apa sih? Domba berapa biji, kambing berapa biji ya. Lahan berapa hektar mungkin, dan itu semuanya dijual oleh si bungsu, dan ditulis di situ dia pergi ke negeri yang jauh. Dan mungkin hari ini kita boleh dibilang mungkin dia pergi ke luar negeri ya, foya-foya, belanja, shopping dan sebagainya. Nah, setelah semuanya habis, di situ diceritakan di negeri itu terjadi bencana kelaparan. Ya, dia udah nggak punya apa-apa ya, dia lapar, dan situ terjadi bencana kelaparan. Lalu dia mencari pekerjaan, dan ada satu majikan yang mempekerjakan dia untuk dia menjaga babi-babinya. Bayangin, di dalam kondisi dia nggak punya apa-apa, begitu menyedihkan, lapar sampai dia mau makan sisa makanan dari babi, tetapi nggak seorang pun memberikannya kepada dia. Lalu ia mulai sadar, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Tiba-tiba dia mulai memutuskan, aku mau pulang, aku mau bertobat, aku meminta ampun sama bapak. Dan teman-teman tahu di situ ceritanya dia pulang, dan akhirnya dia ketemu dengan ayahnya. Yang dilakukan ayahnya adalah dia mulai ayahnya memeluk dia, menyambut dia, diberikan jubah, diberikan cincin, sepatu dan sebagainya, dibikinin pesta pora. Happy ending, selesai. Ya, ada banyak yang kita bisa pelajari dari si bungsu ini. Tetapi singkat cerita selesai, dia pulang dan bertobat. Tetapi kita mau belajar dari si anak sulung. Ya, saya percaya Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini ya per kalimat punya maksud tertentu. Karena itu hari ini kita mau belajar tentang si anak sulung, lost at home. Nah, teman-teman, mungkin kita sebagai orang Kristen, kita sudah menjadi orang Kristen dari kecil mungkin. Ya, kita sudah terlibat banyak pelayanan, kita sudah masuk begitu banyak kepengurusan, kita sudah masuk ke panitiaan berbagai macam acara, kita sudah melakukan banyak aktivitas gereja dan sebagainya. Tetapi pernahkah kita berpikir
bahwa kita juga bisa mengalami apa yang dialami oleh si sulung. Kita menjadi terhilang di dalam rumah. Ya, karena kalau kita bicara soal rumah ya, rumah itu bicara tentang tempat perlindungan, tempat beristirahat, tempat kita memulihkan diri waktu sakit, tempat kita belajar, tempat kita merasakan dikasih dan sebagainya, berdoa dan merenungkan firman. Nah, seringkali di dalam kita melakukan pekerjaan kekristenan kita, kehidupan kekristenan kita seringkali mulai terhilang. Kita nggak bisa ngerasain lagi sukacita di dalam Tuhan, kita nggak bisa lagi ngerasain hadirat Tuhan, pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan dan sebagainya, sehingga kita menjadi terhilang di dalam rumah. Nah, karena itu kita mau belajar hari ini ada 3 poin yang saya mau share buat teman-teman, bagaimana supaya kita bisa belajar, supaya kita tidak mengalami, atau walaupun kita sedang mengalami seperti yang si sulung alami, kita bisa belajar untuk keluar dari hal itu. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengenal kasih Bapa. Nah, sebelum Tuhan Yesus ceritain tentang perumpamaan anak yang hilang ini, ya, kalau teman-teman lihat di dalam Lukas 15 nanti teman-teman baca, sebelum diceritakan perumpamaan ini, Tuhan Yesus menceritakan ada 2 perumpamaan lain, ya, tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang, lalu baru anak yang hilang. Kurang lebih hampir sama tujuannya. Tuhan pengen menyampaikan bahwa tentang kasih Tuhan. Dia tidak mau ada satu orang pun yang hilang. Dan ketika ada yang hilang itu kembali, dia begitu menyambutnya dengan luar biasa. Nah, si anak sulung ini seharusnya mengenal bapaknya, betapa bapaknya penuh kasih. Bahkan bukan hanya kepada anak-anaknya, orang-orang upahannya begitu banyak dan makanannya berlimpah-limpah. Ya, di dalam Lukas 15 ayat 25 sampai 28 kita lihat, saya bacain buat teman-teman semua. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Ayat 27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Nah, teman-teman, seringkali kita juga mengalami seperti si sulung. Seringkali kita juga marah, seringkali kita merasa terganggu saat kita melihat orang yang mungkin seharusnya dia mengalami banyak masalah, dihukum dan sebagainya, tetapi sebaliknya dia mengalami hal-hal yang baik, kelihatannya lebih berhasil, diberkati Tuhan, terlihat lebih bahagia, bahkan mungkin dengan effortless ya. Malahan kita malah sebaliknya kita seneng ngelihat orang-orang yang sedih ya. Waktu orang-orang lagi ngalamin kekecewaan, kita seneng. Waktu ada teman kita cerita atau kita tahu dari sosial media dia lagi sedih, ditinggal pacar dan sebagainya, kok kita jadi seneng ya. Orang ditinggal pacarnya kita ketawain, orang kehilangan benda berharganya dan sebagainya, kayaknya kita malah aneh, kita jadi seneng. Hati-hati, mungkin kita seperti si sulung, kita terhilang di dalam rumah, kita nggak lagi mengenal kasih Bapa, sehingga kita seringkali menjadi orang yang mudah iri hati, kita mudah kecewa, kita mudah marah, kita mudah menghakimi dan sebagainya. Mungkin kita juga sedang mengalami loss at home seperti si anak sulung. Karena itu di poin yang pertama kita mau belajar mengenal kasih Bapa. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, seringkali kita juga menjadi pribadi yang hilang seperti si anak sulung. Ketika adiknya kembali, dia malah marah, dia nggak lagi bisa merasakan kasih itu. Seharusnya dia juga ikut bersuka cita, seharusnya dia mengerti, dia mengenal bapaknya yang penuh kasih, tetapi dia tidak mengasihi. Kita juga belajar, teman-teman, supaya kita tidak terhilang, tidak lost at home. Kita mau belajar untuk mengasihi. Karena firman Tuhan tadi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Inilah poin yang pertama, supaya kita tidak mengalami seperti si sulung, lost at home. Kita harus mengenal kasih Bapa. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Yang kedua, kita harus menyadari status kita sebagai anak Allah. Menyadari status kita sebagai anak Allah.
Kita lihat ayatnya di dalam Lukas 15 ayat 29 sampai 31. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Lalu ayat 31 kita perhatikan sama-sama. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Lihat kalimat ini, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Kalau kita ngelihat kehidupan si sulung, seharusnya dia bahagia. Dia tinggal dengan ayahnya yang begitu berlimpah, gak kekurangan, dia bisa menikmati. Tetapi dia tidak menyadari status dia sebagai anak. Dia tidak menyadari kalau dia juga adalah pemilik apa yang bapaknya miliki. Ya, artinya dia sebenarnya memiliki semuanya, tetapi dia tidak menyadari itu. Ini juga berbicara tentang sikap. Seringkali kita juga mengalami hal yang sama, pola pikir atau mentalitas kita salah. Ya, selama ini kita boleh mengaku kita orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak menyadari, kita lupa bahwa status kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga banyak di antara kita orang-orang percaya, kita menjalani kehidupan kekristenan kita dengan menyedihkan. Ya, seharusnya kita bersukacita, tetapi kita gak bisa mengalami janji Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Kita selalu mengalami kekeringan, kehausan dan sebagainya, teman-teman. Karena kita gak menyadari status kita sebagai anak Allah. Dan kita juga memiliki apa yang Bapa miliki. Contohnya teman-teman, seperti kita punya sebuah akses ya, masuk ke sebuah ruangan. Ya, satu kali ada satu pekerja di sebuah gedung yang luar biasa, dia diberikan satu akses, dia nggak sadar bahwa selama ini dia pikir akses itu cuma bisa masuk ke ruangannya aja. Padahal dia bisa akses seluruh ruangan di gedung itu. Dia bisa menikmati semua fasilitasnya. Tetapi karena dia tidak menyadari akses yang dia punya itu. Banyak hal, contohnya apa? Mungkin membership apapun yang kita punya. Kalau kita nggak sadar bahwa seberapa luar biasanya status dari akses itu, kita nggak bisa berfungsi dengan maksimal. Karena itu teman-teman, betapa pentingnya kita menyadari status kita sebagai anak Allah. Di dalam Roma 8 ayat 17, firman Tuhan berkata, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi teman-teman, kita harus sadar, siapa tahu kita juga seperti si sulung, kita lost at home. Seringkali kita nggak menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita anak-anak yang seharusnya hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam janji Tuhan, hidup di dalam berkat Tuhan. Bukan sebaliknya, kita di dalam kekeringan setiap hari, kita selalu mengalami kekalahan, kita selalu mengalami kesedihan. Banyak hal yang kita alamin. Tapi mulai hari ini, teman-teman, kita sadar, kita nggak mau lost at home. Kita sadar status kita sebagai anak-anak Allah. Dan kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Mulai hari ini, kita hidup berjalan di dalam kemenangan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan yang kedua, supaya kita tidak lost at home seperti si sulung. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah kita harus mengerti kehendak Bapa. Saya bacain ayatnya di dalam Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita. Ini ayahnya berkata kepada si sulung. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi teman-teman, saya ceritain dulu nih. Waktu Tuhan Yesus ceritain perumpamaan ini, di situ ada orang-orang berdosa, para pemungut cukai. Ada juga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi waktu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini, dia menggambarkan si bungsu dan si sulung itu seperti orang-orang yang ada di situ. Satu orang-orang berdosa dan ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Maksud Tuhan adalah untuk mereka semua mengerti tentang kehendak Bapa. Lewat kalimat di ayat ini, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Karena waktu itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, selalu benci ketika Tuhan tolongin orang. Alasannya nggak boleh di hari Sabat lah dan sebagainya.
Karena itu Tuhan kasih perumpamaan ini supaya mereka mengerti. Nah, seperti ahli-ahli Taurat itu, si sulung juga tidak senang waktu adiknya kembali, sehingga ia kehilangan kasih kepada adiknya. Seperti yang kita bahas tadi di poin yang pertama. Seperti yang diceritakan juga, saya ceritain tadi. Orang-orang Farisi juga digambarkan, mereka tidak mengerti kehendak Bapa. Ya, kita pun tanpa sadar, kita juga seringkali melakukannya. Tuhan punya tujuan, ya, Dia ingin supaya kita semua jadi berkat. Kita selalu senang ketika ada orang-orang yang bertobat, bisa dimenangkan. Yang ketiga ini seringkali kita lost at home karena kita nggak sadar panggilan kita. Kita nggak lagi mengerti kehendak Bapa buat hidup kita. Kita nggak lagi jadi berkat buat sekeliling kita. Ya, malah kita mulai cuek, kita nggak peduli sama sekeliling kita. Ya, bahkan mungkin ada yang mau memutuskan untuk nggak usah ibadah lah, udahlah nggak usah ikut circle lagi lah, males lah. Apalagi udahlah nggak usah melayani Tuhan lagi. Dan kita diingatkan hari ini, kita nggak mau seperti si sulung. Kita meninggalkan semuanya, kita tidak mengerti kehendak Bapa. Hari ini teman-teman, di poin yang ketiga ini saya berdoa supaya kita juga boleh mengerti kehendak Bapa. Bahwa Tuhan ingin supaya kita semua, ya, bahagia ketika melihat ada orang-orang dipulihkan, diberkati, dan diselamatkan. Itulah panggilan kita buat setiap kita. Nah teman-teman, itu 3 poin yang saya share. Ya, kita belajar hari ini. Sekali lagi saya simpulkan, jangan sampai kita seperti si sulung, kita lost at home, kita hilang di rumah kita sendiri. Kita mau belajar, kita mau mengenal kasih Bapa, kita menyadari status kita sebagai anak Allah, dan kita mengerti kehendak Bapa atas hidup kita. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan ini, buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah berbicara buat setiap kami, Engkau ajar kami Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa, kalau mungkin hari-hari ini Kau dapati kami mulai jauh. Kami nggak lagi peduli dengan hal-hal rohani. Kami nggak lagi mengenal kasih Bapa. Kami nggak lagi membangun persekutuan kami dengan Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami seringkali mengalami kekalahan, kekeringan. Kami begitu berat Tuhan, kami malas melakukan banyak hal. Tapi kami belajar Tuhan saat ini, bahwa janji Tuhan adalah hak kami. Kami menjadi status kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami juga mau belajar Tuhan, kami mau melakukan kehendak Bapa. Supaya di dalam kehidupan kekristenan kami juga terus mengerjakan keselamatan kami, mengerjakan panggilan Tuhan atas hidup kami, yaitu menjadi berkat buat sekeliling kami. Terutama di masa pandemi ini Tuhan, Kau pakai setiap kami anak-anak muda-Mu, supaya kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga kami, di papa mama kami, supaya kami boleh jadi berkat, boleh menguatkan mereka, boleh membawa sukacita kepada mereka. Dan di tengah-tengah teman-teman kami, di sekolah, kampus, di kantor kami, jadikan kami berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Dan biarlah Engkau boleh menjadikan setiap kami para pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, thank you guys. Jangan lupa setelah ini teman-teman circle dengan circle leader ibadah masing-masing. Dan sama-sama kita terus jaga kesehatan dan semangat di dalam Tuhan. God bless you.